Pemirsa, polisi menggagalkan puluhan pemuda yang hendak tawuran saat diberlakukannya PSBB di Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pelaku tidak berkutik ketika polisi melepaskan tembakan peringatan. Puluhan remaja yang hendak tawuran kocar-kacir saat disergap polisi dari Polsek Lubuk, Begalung, Padang. Sejumlah pelaku tidak berkutik ketika polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Saat ditangkap di jembatan Pengambiran Padang, sejumlah pelaku remaja kedapatan membawa senjata tajam. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran yang sering mengganggu pengendara dan merusak bangunan rumah di sekitar. Kali Pak, nggak ada orang sedih semua. Orang datang tiap hari Pak. Tiap hari ya? Iya. Biasanya berapa banyak mereka Pak? Banyak Pak, banyak sekali. Ada agak 25-30 orang. Polisi membawa 8 pelaku tawuran ke Mapolsek Lubuk Begalung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan warga berebut pembagian kupon sembako di Medan, Sumatera Utara. Pembagian kupon beras 5 kg ini tidak sesuai dengan anjuran PSBB yang diterapkan pemerintah. Kewalahan, panitia yang membagikan kupon sembako kabur saat puluhan warga berebut dan berupaya merampas kupon sembako yang ada di tangannya. Ia pun masuk ke rumah warga dan membatasi diri dengan menutup pagar, namun tetap saja dikejar warga. Kupon sembako ini dibagikan oleh komunitas Indonesia Tionghoa dan bisa ditukar dengan 5 kilo beras. Tenang ya, menghadapi wabah COVID-19 ini kita sama-sama mengayomi supaya kita bersama menjaga ya ketentraman masyarakat supaya tidak panik menghadapi situasi seperti saat ini. Warga yang tidak mendapat kupon sembako akhirnya pasrah dan meninggalkan lokasi pembagian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kesulitan memang kini tengah dirasakan hampir seluruh warga di Indonesia. Seperti di Jakarta, puluhan tunawisma di kawasan Tanah Abang dipindahkan ke Gor Karet Tengsin, Jakarta Pusat pada malam tadi. Sebagian dari mereka adalah warga pendatang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Puluhan tunawisma ditampung sementara di Gor Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian besar dari mereka mengaku berasal dari luar Jakarta. Di antara dari mereka adalah Nadira dan Edi Arsyad, warga pendatang yang dievakuasi oleh petugas Satpol PP tadi malam. Saya nggak biasa minta-minta. Saya mau kerja, kata Polsek nggak ada Bu, katanya maaf. Saya bentar-bentar, akhirnya saya terlantar 2 hari 2 malam. Terlantar di jalan, saya kelaparan, tapi saya puasa Bu. Saya puasa, akhirnya ada yang ajak teman habis ngobrol, Bu kita ke Banteng aja, di situ sering dapat nasi. Kalau bisa saya pulang nanti saya cari dana, dengan saya baik-baik sama orang, saya minta-minta begitu, saya dikasih kadang-kadang buat makan hari-harinya saya dikasih 10.000, 15.000. Saya masuk kemana-mana, saya toko orang hati saya. Iya, begitu saya. Hingga Minggu pagi, sejumlah tunawisma berkurang dari 57 menjadi 35 orang. Sebagian dari mereka sudah kembali ke tempat asal dan ada juga yang dijemput keluarga mereka. Di Gor Karet Tengsin ini, para tunawisma mendapat bantuan makan, minum untuk sahur dan berbuka, serta tempat tidur. Sebelumnya, jajaran pemerintah Kota Jakarta bersama petugas Satpol PP menyisir beberapa lokasi yang menjadi tempat tinggal sementara warga yang diduga menggelandang akibat terdampak pandemi virus corona. Penyisiran dilakukan mulai dari kawasan Kebon Kacang, kawasan Kiai Haji Mas Mansyur, Jalan Kebon Pala hingga kawasan Kampung Bali.
Dari hasil penyisiran yang dilakukan mulai pukul 21 hingga pukul 1 dini hari, petugas mengevakuasi 57 tunawisma ke gelanggang olahraga karet tengsing Jakarta Pusat. Setelah didata petugas, sebagian dari mereka tidak memiliki kartu identitas dan pendatang dari luar Jakarta. Sebelumnya puluhan warga tidur di emperan toko beralas koran di tengah dinginnya angin malam di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebagian dari mereka mengaku terpaksa menggelandang karena kehilangan pekerjaan hingga tak mampu lagi membayar indekos. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi terkini mereka di lokasi penampungan puluhan tunawisma? Kita bergabung dengan rekan Vena Malinda langsung dari Gor Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Ya Vena, hingga siang hari ini sudah berapa jumlah tunawisma yang masih berada di Gor Karet Tengsin? Baik, Reta, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa hingga hari ini data dari Dinas Sosial setempat menyebutkan bahwa sudah ada atau tersisa 35 orang tunawisma yang masih berada di Gor Karet Tengsin ini. Sebelumnya betul sekali bahwa terdapat 50 lebih tunawisma yang diamankan petugas Satpol PP saat menyisir di kawasan Tanah Abang. Namun dari informasi yang kami dapat baik dari Satpol PP maupun Dinas Sosial, per hari Minggu pagi tadi ada 6 tunawisma dari kawasan Gambir yang diamankan dan langsung dibawa ke Gor Karet Tengsin ini untuk mendapatkan pelayanan dan juga diamankan terlebih dahulu. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa selain ada makanan, minuman untuk berbuka dan sahur, mereka juga mendapatkan fasilitas tempat tidur untuk beristirahat dan saat ini juga telah dilakukan cek kesehatan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan kondisi para tunawisma ini dalam kondisi yang baik dan memastikan tidak tercemar atau terpapar dari virus corona. Dan selain itu, Deta, kami masih belum bisa memastikan dari pihak atau pemerintah setempat sampai kapan mereka akan ditampung di Gor Tengsin ini. Deta? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Vena atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebagai upaya memutus penyebaran corona, aparat kepolisian semakin gencar mencegah pemudik yang berupaya untuk kembali ke kampung halaman mereka. Aparat dengan tegas meminta pemudik untuk putar balik dan membatalkan perjalanan mudik. Polisi memeriksa satu persatu kendaraan yang melintas di Jalan Raya Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan. Personil polisi dengan tegas meminta pengendara berputar balik dan membatalkan perjalanan mudik mereka. Pemeriksaan diperketat pada kendaraan yang menuju ke arah Bogor, Sukabumi, Serang, dan Pandeglang. Di pos penyekatan Jembrana, Bali, sejumlah penumpang bus mengaku tidak punya pilihan lain selain kembali ke kampung halaman karena telah kehilangan pekerjaan. Enggak mudik. Hah? Enggak mudik. Oh, pulang ya? Pulang, kena pengurangan kerja. Kerja di mana kemarin, Bang? Kerja di pemutaran Sumber Timah, Kerambang. Sekarang dipulangkan gitu? Ya, dipulangkan. Di pengurangan. Kena pengurangan kerja. Di Tangerang, Banten, pemudik nekat meninggalkan kota pada malam hari agar bisa lolos dari pos penyekatan. Saat terjaring razia polisi, mereka berdalih pulang kampung karena tidak mampu bertahan dengan tekanan hidup di kota yang semakin berat. Bang tahu nggak kalau pulang kampung itu nggak boleh, Bang? Ya sebenarnya tahu, cuman ya bagaimana lagi Pak, kita minta keringanannya lah, mau minta tolong, jadi kita mau bagaimana lagi. Kita kalau nggak pulang, kita biaya hidup di sini kan nggak ada, jadi bingung Pak, nggak ada penghasilan lagi kan gitu. Razia dan pencegatan pemudik digelar sebagai tindak lanjut larangan mudik dari pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan langsung saja pemirsa kita pantau kondisi terkini di Tol Cikarang Barat, Jawa Barat dan juga Tol Bitung Tangerang, Banten. Sudah ada rekan iNews Bunga Ayu dan Nadia Raisa. Pertama kita ke Bunga Ayu terlebih dahulu di Tol Cikarang Barat. Ya Bunga Ayu, apakah hingga siang hari ini masih tampak banyak sekali pemudik yang nekat untuk pulang kampung? Ya baik Deta dan juga pemirsa, inilah kondisi yang ada di jalur tol Cikampek, tepatnya di kilometer 31, yaitu tempat untuk checkpoint, yaitu kendaraan yang akan meninggalkan ibu kota DKI Jakarta.
Sesuai pantauan kami, kendaraan ini didominasi oleh kendaraan logistik dan sedikit ramai lancar dari hari sebelumnya. Namun sedikitnya masih ada kendaraan pribadi yang melintasi di jalur tol, tepatnya di Cikampek kilometer 31. Ini mereka yang akan nekat meninggalkan ibu kota DKI Jakarta. Namun pihak dari petugas kepolisian ini langsung mengarahkan untuk putar balik kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3. Dan bisa dilihat untuk titik checkpoint yang ada di belakang saya ini dengan teknis, yaitu dibagi dengan 3 jalur. Jalur pertama ini digunakan untuk kendaraan logistik yang diperbolehkan untuk langsung melanjutkan perjalanannya. Kemudian untuk jalur kedua ini untuk kendaraan seperti elf dan juga kendaraan bis yang diharuskan putar balik. Dan untuk kendaraan di jalur 3 ini kendaraan pribadi yang harus dicek jumlahnya dan kemudian mereka akan diarahkan untuk menuju ke arah Jakarta. Data. Selanjutnya pemirsa, kita akan menuju ke Nadia Raisa setelah dari Bung Ayu di Tol Bitung. Nadia, apakah pemeriksaan para pemudik hingga siang hari ini masih terus dilakukan? Ya, Deta, hingga saat ini pemeriksaan bagi kendaraan yang ingin meninggalkan wilayah perbatasan Tangerang menuju Serang, Banten melalui Bitung masih dilakukan. Suasana di ruas tol Jakarta Merak, tepatnya di exit tol Bitung saat ini masih terpantau cukup ramai dikarenakan adanya antrian kendaraan, di mana di sini dilakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang melintas di area ini. Polda Metro Jaya sendiri memang sudah melakukan penyekatan di exit tol Bitung ini sejak Jumat lalu dan juga mendirikan pos pemeriksaan atau pos penjagaan. Di sini terbagi menjadi 4 lajur yang memisahkan antara kendaraan kecil dan juga kendaraan besar. Dan juga di sini antrian sudah terjadi perlambatan mulai dari kilometer 21 dan pemeriksaannya sendiri dilakukan di kilometer 25 tempat saya berada, di mana petugas memberhentikan dan juga memeriksa kendaraan-kendaraan yang hendak mudik meninggalkan perbatasan wilayah Tangerang menuju Serang, Banten melalui Bitung, di mana mereka yang ingin mudik tersebut diminta untuk berputar arah kembali ke daerah asal. Tapi ada pengecualian bagi pengendara yang ingin bekerja dan memiliki surat izin. Dan meskipun adanya pemeriksaan ini masih bersifat teguran hingga tanggal 7 Mei mendatang, dan baru dari tanggal 7 Mei hingga 31 Mei 2020 baru akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, Deta. Terima kasih Nadia Raisa atas informasinya. Sebelumnya ada Bung Ayu dari Tol Cikarang Barat. Selamat bertugas kembali. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe Official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.